Yanti Nurrahmawati. Saya dari kelas Matematika 2019A, nomor stambuk 105361102 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian bangun ruang sisi datar. Bangun ruang adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume ataupun isi. Bangun ruang disusun oleh 6 komponen, yaitu sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Bangun ruang disebut juga sebagai bangun 3 dimensi. Bangun ruang digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar atau bukan sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, limas, dan prisma. Yang kedua, bagian-bagian bangun ruang. Yang pertama, bidang atau sisi. Bidang atau sisi merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Yang kedua, rusuk. Rusuk merupakan suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan 3 buah rusuk. Yang keempat, diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan diagonal yang terletak dalam bidang-bidang pembentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang. Yang kelima, diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Yang keenam, bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang kedua, balok. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang ketiga, limas. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang keempat, prisma. Kita bisa lihat pada gambar di atas. 1. Kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. 1. Sifat-sifat kubus. Yang pertama, memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, C, D, H, G, A, D, H, E, dan B, C, D, A. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, GA, EF, FG, GH, HE, EA, FB, HD, dan GC. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut yang sama besar atau siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. 4. Mempunyai 12 diagonal bidang yang sama panjang, yaitu AC, BD, EE, EG, HF, AF, EB, CH, DG, AH, ED, BG, CF. Yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, DF. Jaring-jaring kubus. Kita bisa melihat jaring-jaring kubus pada gambar di atas.
Rumus-rumus kubus. 1. Volume sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Yang kedua, luas permukaan sama dengan 6 dikali S dikali S sama dengan 6S pangkat 2. Yang ketiga, panjang diagonal bidang sama dengan S akar 3. Yang keempat, panjang diagonal ruang sama dengan S akar 3. Yang kelima, luas bidang diagonal sama dengan S pangkat 2 akar 3. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4 atau total 6 buah, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sifat-sifat balok. Yang pertama, memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang besarnya sama, yaitu ABCD dengan EFGH, EFGH dengan ABCD, ADHE dengan BCFG. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama dan sejajar, yaitu AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, panjangnya sama. BC sama dengan FG sama dengan AD sama dengan EH, lebarnya sama. AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH, tingginya sama. 3. Memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Yang keempat, mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu AC, BD, EG, HF, AF, EB, CH, DG, AH, ED, BG, CF. Yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang, yaitu AG, BH, CE, DF. Jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok kita bisa melihatnya pada gambar di atas. Rumus-rumus balok. Yang pertama, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan P kali L kali T. Yang kedua, luas permukaan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Yang ketiga, panjang diagonal bidang sama dengan akar P kuadrat tambah L kuadrat atau akar P kuadrat tambah T kuadrat atau akar L kuadrat tambah T kuadrat. Panjang diagonal ruang sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Luas bidang diagonal sama dengan tergantung dari bidang diagonalnya yang sama. Keterangan, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi. Yang ketiga, limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak atau bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Sifat-sifat limas. Yang pertama, jumlah titik sudut sama dengan N tambah 1. Yang kedua, jumlah bidang sama dengan N tambah 1. Yang ketiga, jumlah rusuk sama dengan 2N. Yang keempat, jumlah diagonal bidang sama dengan N per 2 dikali N dikurang 3. Yang kelima, titik tidak memiliki diagonal ruang. Rumus-rumus limas. Yang pertama, volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas permukaan sama dengan jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Limas. Yang pertama, limas segitiga. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang kedua, limas segi 4. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas.
Yang ketiga, 5 segi 5. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang keempat, 5 segi 6. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Satu, 5 segi 3. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang pertama, pengertian. 5 segitiga adalah limas yang memiliki alas berbentuk segitiga, baik segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Yang kedua, sifat-sifat. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi yang berbentuk segitiga. Yang kedua, alas berbentuk segitiga. Yang ketiga, mempunyai 6 rusuk. Yang keempat, mempunyai 4 titik sudut. Yang ketiga, rumus. Yang pertama, luas 5 segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Yang kedua, permukaan 5 segitiga adalah luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegak. Yang ketiga, volume 5 segitiga adalah F sama dengan 1/3 dikali 1/2 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Yang kedua, 5 segi 4. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang pertama, pengertian. 5 segi 4 adalah limas yang memiliki alas berbentuk segi 4, baik berupa persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan lain-lainnya. Yang kedua, sifat-sifat. Yang pertama, mempunyai 5 buah sisi, 1 sisi alas, dan 4 sisi tegak. Yang kedua, sisi alas berbentuk segi 4. Yang ketiga, 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Yang keempat, mempunyai 5 titik sudut. Yang kelima, mempunyai 8 titik sudut. Mempunyai 8 rusuk. 3. Rumus. Yang pertama, N sama dengan luas alas dikali luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4. Yang kedua, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Yang ketiga, 5 segi 5. Kita bisa memperhatikan gambarnya pada gambar di atas. Yang pertama, pengertian. 5 segi 5 adalah limas yang memiliki alas berbentuk segi 5, baik segi 5 teratur maupun segi 5 sembarang. Yang kedua, sifat-sifat. 1. Memiliki 6 titik sudut. Yang kedua, memiliki 10 rusuk. Yang ketiga, memiliki 5 sisi tegak. Yang keempat, memiliki 1 sisi sayang. Yang kelima, memiliki jumlah 6 sisi. Yang keenam, sisi tegak berbentuk segitiga. Yang ketujuh, sisi alas berbentuk segi 5. Yang ketiga, rumus. Yang pertama, volume sama dengan 1/3 dikali alas, dikali luas alas, dikali tinggi. Yang keempat, 5 segi 6. Kita bisa memperhatikan gambarnya pada gambar di atas. Yang pertama, pengertian. 5 segi 6 adalah limas yang memiliki alas berbentuk segi 6, baik segi 6 teratur maupun sembarang. Yang kedua, sifat-sifat. Yang pertama, memiliki sisi alas yang berbentuk segi 6. Yang kedua, memiliki 6 buah sisi tegak yang berbentuk segitiga sebagai sisi selimut. Yang ketiga, memiliki 1 titik puncak. Yang keempat, memiliki 12 buah rusuk, 6 rusuk alas, dan 6 rusuk tegak. Diperoleh dari 2N dikurang 2 dikali 6 sama dengan 12. 5. Memiliki 7 buah sisi yang dimana 1 sisi alas dan 6 sisi tegak. Diperoleh dari N ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. 3. Rumus. 1.
volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Yang keempat, prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, diantaranya merupakan persegi, persegi panjang, atau jajaran genjang. Sifat-sifat prisma. Yang pertama, jumlah titik sudut sama dengan 2N. Yang kedua, jumlah bidang sama dengan N tambah 2. Yang ketiga, jumlah rusuk sama dengan 3N. Yang keempat, jumlah diagonal bidang sama dengan N dikali N ditambah 1. Yang kelima, jumlah diagonal ruang sama dengan N dikali N dikurang 3. Rumus-rumus prisma, yaitu yang pertama, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Yang kedua, luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Prisma. Yang pertama, prisma segitiga. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang kedua, prisma segi empat. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang ketiga, prisma segi 5. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang keempat, prisma segi 6. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. Yang pertama, prisma segitiga. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. 1. Pengertian. Prisma segitiga adalah jenis prisma yang memiliki bentuk alas dan penutup berbentuk segitiga serta memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, sifat-sifat. 1. Memiliki 5 sisi, yaitu 3 sisi samping yang berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segitiga. Yang kedua, memiliki 6 titik sudut. Yang ketiga, memiliki 9 rusuk dengan 3 rusuk tegak. Yang ketiga, rumus. Yang pertama, volume sama dengan alas dikali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Yang kedua, luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Yang kedua, prisma segi 4. Kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. 1. Pengertian. Prisma segi 4 adalah jenis prisma yang memiliki alas dan penutup dengan bentuk segi 4 serta selimut sisi samping yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, sifat-sifat. Yang pertama, memiliki 6 sisi, 4 sisi samping berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segi 4. Yang kedua, memiliki 8 buah titik sudut. Yang ketiga, memiliki 12 buah rusuk, 4 diantaranya merupakan rusuk tegak. Yang ketiga, rumus. 1. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Yang ketiga, prisma segi 5. Kita bisa memperhatikan gambarnya pada gambar di atas. 1. Pengertian. Prisma segi 5 adalah jenis prisma yang memiliki atap dan alas berbentuk segi 5 dan sisi samping yang berbentuk persegi panjang. 2. Sifat-sifat. 1. Memiliki 7 sisi, 5 sisi samping berbentuk persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segi 5. Yang kedua, memiliki 10 buah titik sudut. Yang ketiga, memiliki 15 rusuk, dengan 5 rusuk diantaranya merupakan rusuk tegak. 3. Rumus. 1. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Yang keempat, prisma segi 6.
kita bisa melihat gambarnya pada gambar di atas. 1. Pengertian. Prisma segi 6 adalah jenis prisma yang memiliki bentuk segi 6 pada bagian alas dan atap, juga memiliki selimut berbentuk persegi panjang di sisi sampingnya. Yang kedua, sifat-sifat. 1. Mempunyai 18 rusuk dengan 6 rusuk diantaranya merupakan rusuk tegak. Yang kedua, mempunyai 12 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 8 sisi, 6 sisi berada di samping berbentuk persegi panjang dan 2 sisi di alas dan atap berbentuk segi 6. Yang ketiga, rumus. 1. Volume sama dengan 6 dikali 1/2 dikali luas alas dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma.